Dan di sini sebenarnya. Dan disebutkan dalam liputan Tempo itu ditunjuknya Sri Tek karena rekomendasi anak Pak Lurah. Pak Lurah, kata Tempo, mengacu kepada Yang Mulia Paduka Joko Widodo. Yes. Jadi itu saudara, rakyat menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi. Saudara sekalian, sore tadi Menteri Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengumumkan 6 menteri barunya hasil resapel. Yang pertama, Tri Risma Harini, Wali Kota Surabaya ini didapuk menjadi Menteri Sosial menggantikan Juliari Peter Batubara yang kesandung korupsi bansos. Yang menurut Ketua KPK Firly Bahuri di depan raker DPR, pokoknya koruptor bansos akan dihukum mati. Yes, keren. Kita tunggu Om Firly ya. Jangan Om Do alias Om Nong doang ya. Soalnya kemarin-kemarin tuh udah mulai tuh pelintat-pelintut tuh cari pasal-pasal lain yang hukuman tuntutannya itu tidak sampai hukuman mati. Om Firly kita tunggu, jangan Om Do. Yang kedua, Menteri baru Joko Widodo periode ini adalah Sandiago Salahuddin Uno. Dia menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggantikan Wisnu Tama yang saya nggak tahu salahnya dosanya apa, tapi itu urusan Jokowi lah, nggak tahu lah. Ya. Ketiga, Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan menggantikan Terawan. Nah, Terawan ini memang menteri paling aneh sedunia barangkali ya, ketika sebuah negara dihantam oleh pandemi COVID yang jumlah kematiannya sudah menembus 20.000, di negara juga begitu. Menteri Kesehatannya hampir nggak pernah nongol, entah kemana Pak Terawan. Justru yang bolak-balik muncul orang lain. Ada Luhut Binsar Panjaitan yang dikasih, ngomong gimana kabar itu ya. Tempo hari kan dia dikasih tugas sama Jokowi menangani pandemi COVID-19 provinsi. Dan dikasih waktu 2 pekan loh. Sekarang udah berapa ya? Sebulan lebih, itu 2 bulan mungkin ya. Kita lupa nggak nagih. Apa hasil Menteri Luhut ini diserah tugas menangani COVID di 9 provinsi dalam tempo 2 pekan. Yang rakyat Indonesia tertempo baik emang. Gampang lupa. Sekarang kita lewat dulu lagi. Kita masuk ke Yakut Khalil Qomas. Ini Menteri Agama menggantikan Fahrul Raji, Menteri Agama yang dalam kebijakannya, ucapan-ucapannya, pernyataan-pernyataannya justru cenderung membenci agama Islam. Dari awal dia jadi menteri, jualan radikal. Yang terakhir kalau nggak salah ingat dia bilang radikalisme masuk ke masjid-masjid lewat imam-imam. Lewat anak-anak yang hafal Quran, hafiz. Dahsyat nih Menteri Agama. Alhamdulillah. Saya nggak tahu apa juga pertimbangannya Joko Widodo mencopot Fahrul Raji dan menggantikan dengan Yahya Yakut. Tapi dalam satu titik, mencopot Fahrul Raji adalah tindakan yang tepat. Persoalan siapa mengganti, kita lihat nanti gimana sepak terjang Menteri Agama yang baru ini ya. Yang kelima, Wahyu Sakti Trenggono. Dia menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan menggantikan Edi Prabowo yang juga koruptor. Benur. Aduh, ampun deh gue. Yang terakhir, Muhammad Lutfi, Menteri Perdagangan menggantikan siapa? Ini banyak menteri sih bolak-balik gonta-ganti, kita sampai bingung. Dulu zaman Pak Harto ya ampun, kita sampai lulus SD, SMP pun masih tahu menteri ini, menteri itu jadi apa. Sekarang udah terserah lah negara, masa enak-enak diurus. Saudara sekalian, singkat saja kemarin di istana, di teras
Di tangga biasa, tangga istana, Jokowi memperkenalkan dan tidak menjelaskan kenapa bagaimana mengangkat orang ini, mencopot orang itu. Tapi kalau kita berhusnuzon, ya tentu saja reshuffle dengan mencopot Menteri Anu menggantikannya dengan orang ini si A si B segala macam untuk meningkatkan kinerja. Bagaimana respon rakyat? 270 juta rakyat Indonesia terhadap reshuffle menteri yang akan dilantik besok Rabu tanggal 23 Desember insya Allah ya. Ya saya nggak berani bilang rakyat tidak peduli loh, kan terlalu sok banget loh. Nah, lo siapa ya mau mengaku-ngaku mewakili 270 juta rakyat Indonesia? Jangan sok-sokan ya enggak. Tapi buat saya dan saya rasa ini dugaan saja nih ya, dugaan saja bukan pasti. Buat saya dan sebagian rakyat Indonesia nggak peduli. Rakyat nggak nunggu, saya nggak nunggu reshuffle, saya nggak nunggu menteri apa yang akan dicopot diganti dengan siapa, enggak. Kalau buat saya dan saya kira juga banyak rakyat yang lainnya mungkin tidak sampai 270 juta jiwa rakyat Indonesia, tapi rakyat menunggu apakah menteri sosial yang korupsi bansos jadi dihukum mati seperti kata Firly Bahuri, ketua KPK yang dengan gagah berani. Korupsi bansos di masa pandemi akan dihukum mati. Yes, itu. Sebelumnya kita juga rakyat juga menunggu apakah Edi Prabowo akan dihukum berat karena menterinya korupsi juga, jabatannya sebagai menteri korupsi. Dan yang terbaru, yang terbaru hasil liputan investigasi majalah Tempo menyebut ada nama anak Pak Lurah di pusaran korupsi bansos. Anak Pak Lurah korupsi bansos ada di pusarannya. Disebut-sebut anak Pak Lurah inilah yang merekomendasikan pembuatan goodie bag yang harga per lembarnya 15.000. Yang kalau menurut liputan Tempo juga sebelumnya ada 2 staf Kemensos yang sudah mencari produksi goodie bag itu yang diutamakan sebelumnya untuk UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah. Tapi tiba-tiba Menteri Juliari mengatakan kasih ke Sritek, perusahaan yang gede, raksasa, sudah TBK, terbuka, tercatat sahamnya di bursa. Dan di sini sebenarnya. Dan disebutkan dalam liputan Tempo itu ditunjuknya Sritek karena rekomendasi anak Pak Lurah. Pak Lurah kata Tempo mengacu kepada Yang Mulia Paduka Joko Widodo. Yes. Jadi itu saudara, rakyat menunggu apakah KPK berani bergerak untuk mengusut, memeriksa secara transparan, independen, profesional, berintegritas, Mestinya Firly dan kawan-kawan tidak takut. Kang Jokowi mengatakan akan menindak setiap pelanggaran hukum, koruptor-koruptor tanpa pandang bulu. Apalagi sudah beredar juga videonya. Siapa sih nama-nama gitu ya? Oh, saya lupa namanya. Gibran ya? Oh, si Gibran ya. Si Gibran itu kan udah ngomong juga videonya benar. Sebelum saya kutip, saya jadi ingat ketawa. Ini anak sama betul sama bapaknya loh cara ngomongnya. Tidak benar itu. Kata gitu kalau masalah saya susah juga dulu. Itu berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Silakan diperiksa saja. Kalau saya mau korupsi, nggak mau receh-receh. Kenapa mesti di situ? Saya bisa korupsi di PLN, apalagi yang gede-gede itu ya, Pertamina, triliunan itu. Itu kurang lebih dari saya nggak ngerti. Tapi saya mendengar suara itu like son, like father. Persis banget bapaknya deh. Ngomongnya persis sama dengan Jawa-Jawa ini. Tidak benar itu. Itu berita yang tidak benar, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Periksa saja, tidak apa-apa.
Saya kalau gitulah, saya nggak pernah berhubungan dengan sekretar. Ya, monggo. Om Firly Bahuri, Jenderal Polisi aktif yang memimpin KPK. Ayo Anda ditantang sama Gibran, anak kecil juragan martabak yang baru saja terpilih menjadi wali kota Solo. Dengan kemenangan dan gegap gempita, dengan perayaan pesta yang dahsyat, para pendukungnya protokol kesehatan bubar. Videonya banyak gitu. Berkumpul, berhisteria, dan tidak diapa-apain tuan gugus tugas COVID, nggak diuber-uber, nggak dikriminalisasi kayak Habib Rizik Sihab. Ya namanya negeri dia lah, terserah dia lah gitu kan. Oke saudara, kembali ke soal tadi. Saya tidak peduli, nggak ada urusan dengan reshuffle, nggak ada urusan. Saya lebih menunggu, dan saya kira rakyat Indonesia lebih menunggu apakah penegakan hukum kepada para koruptor, menteri-menteri yang diamanahi tugas-tugas untuk membela, bekerja, melayani, mengutamakan, mensejahterakan rakyat, justru jadi garong, jadi rampok, jadi begal. Terapkan hukum. Jokowi sudah mengatakan tidak pandang bulu. Maka ada satu berita, saya akan gigit pelaku korupsi bansos. Widih, mantap itu. Saya mencoba membayangkan gimana kalau Jokowi menggigit koruptor bansos. Apanya yang digigit? Tapi menarik itu, dan sekaligus itu tantangan. Oke? Ya kalau Jokowi mau reshuffle, monggo aja. Reshuffle, pengangkatan menteri itu kan full hak prerogatif presiden. Tapi Mas Jokowi, rakyat lebih menunggu penegakan hukum. Dan kalau saya boleh sedikit komentar, problem utama negeri ini adalah ekonomi, fiskal, moneter, utang ribuan triliun, sekarang menjelang 6.000 triliun dengan bunga sangat-sangat tinggi. APBN yang habis untuk bayar utang. Itu kalau mau. Jadi ada penyakit di situ yang diobatin. Kalau urusan fiskal, APBN, ya Menteri Keuangan, siapa lagi? Manusia satu ini, neolib pejuang, pahlawan neolib satu ini, hobi banget bikin utang, ribuan triliun dengan bunga yang super tinggi. Tapi itu kan malah sampai tertahankan. Aku nggak tahu apa alasannya. Monggo. Uang sepenuhnya itu hak prerogatif presiden. Oke. Mas Jokowi, kita tunggu penegakan hukum, tangkap, periksa, jebloskan para koruptor, khusus bansos di tengah COVID ini. Seperti kata Firly, hukum mati. Hukum mati. Sekian dari saya, Edi Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.